Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah sholawat Sintudirul yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya dialah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kita sama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW di setiap malam Arba. Apalagi kita pada saat ini kita sedang berada di dalam bulan Rabiul Awal tahun kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW, di mana lebih sering kita membaca sholawat. Tadi malam kita sudah sholawat burdah di komplek Pasar Dermaga Hitung. Kemudian pada malam hari ini kita kembali ke pangkalan kita ya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau dan akan bersama-sama beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau ada bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Artinya seseorang itu nanti akan dikumpulkan beserta orang yang dicintai hatinya. Tanda cinta adalah banyak menyebut, banyak bersolawat. Itu adalah bukti tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lanjutkan pengajian kita. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wahdar aidan min akli ghairil halali. Wasiat berikutnya ujar sidin, takutilah daripada memakan yang tidak halal. Fa inna akla ghairil halal, maka sesungguhnya makan yang tidak halal itu yuksil qalba, mengarasakan hati. Hati jadi karas kajung dikatakan. Wa yuzlimuhu, dan menggelapkannya jadi gelap hati karena makan yang tidak halal. Wa yuhjibuhu, dan mendinding akan dia, menghalangi an dukhuli hadratillahi ta'ala, daripada masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang makanannya itu kada halal, dia kada bisa masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, telah berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, lau anna abdan abadallah ta'ala hatta sara misla hadis syariah. Ujar Imam Abu Hanifah, jikalau seorang hamba abadallah ta'ala, menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta sara misla hadis syariah, sehingga jadi seperti ini pihang, artinya kurus kering orangnya kejadian
banyak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Summa innahu lam yadri ma yadkhulu jawfahu ahalalun am haramun ma tuqbalu minhu. Kemudian inya kada tahu yang masuk ke dalam rongganya itu apakah halal atau haram. Artinya kada tapi diperhatikannya ya kan, halal kan haram kan. Ma tuqbalu minhu, saya tidak akan diterima ibadahnya itu tadi. Ya kan, tidak diterima ibadahnya. Nah, itu akibat daripada tidak memperhatikan apakah yang masuk ke dalam rongga perutnya itu halal atau haram. Waqala Abu Ishaq Ibrahim bin Darham Adham rahimahullah ta'ala, telah berkata Abu Ishaq Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Ujar sini apa? Aqyib mat'amaka, perbaikilah makananmu. Wa ma'alaika, dan apa-apa yang kamu pakai, ya kan? Apa-apa yang kamu pakai. Ba'da dzalika, sesudah itu, Allah tasuman nahar wala taqumal lail, bahwa jangan kamu berpuasa di siang hari dan jangan kamu bangun di tengah malam kalau tidak memperhatikan dari makanan tadi, ya kan? Diperhatikan dulu makanan, ya kan? Hanya hendak puasa atau hendak bangun tengah malam, yakni naflan, artinya mengerjakan yang sunnah-sunnah. Wa qala Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, telah berkata Abu Bakar At-Tirmidzi, semoga Allah merahmatinya, ma mana'al qawmu minal wusuli illa istidlala bi ghairi dalil, tidak ada yang dapat mencegah suatu kaum daripada sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala terkecuali memakai dalil atau petunjuk dengan tidak berdalil, ya. Waraqdu bitariq al-hadis syahwat, dan berjalan cepat atas batas syahwatnya. Wa aklil haram wa syubhat, dan karena memakan yang haram dan syubhat. Artinya tidak dapat mencegah suatu kaum itu daripada hadirat Allah sampai ke Allah Subhanahu wa taala terkecuali karena terlalu banyak mencari dalil tapi dengan tidak dalil yang sebenarnya, atau ya kan memakan makanan yang haram dan yang syubhat. Itulah yang mencegah sampainya kaum ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Imam Sahlun rahimahullah taala, telah berkata Imam Sahal rahimahullah semoga merahmatinya, man lam yakun mat'amuhu min halal, barang siapa makanannya tidak halal, lam yukshaf an qalbihi hijabun, niscaya tidak akan terbuka dari hatinya itu dinding tirai, ya kan? Artinya makanan itu kada halal, tidak akan terbuka hatinya daripada yang mendinding. Wa tasara'at ilal uqubat, malah bersegera kepadanya siksaan. Wala tanfa'u salatuhu wala siyamuhu wala shadaqatuhu, dan tidak akan bermanfaat salatnya, puasanya dan sedekahnya apabila makanan tadi tidak diperhatikan. Wa qala Imam Sufyan, dan telah berkata Imam Sufyan, alaikum bi aqlil halal, lazimi olehmu, ajar Imam Abu Sufyan ya kan? Dari Imam Abu Sufyan, lazimi olehmu bi aqlil halal, dengan makan yang halal. Wa iyyakum wa aqlil haram, dan takuti daripada makan yang haram. Fa inni kuntu, dan sesungguhnya aku dulu, ya kan di sini nih biasa. Wa ana aqilul halal, aku memakan yang halal. Aqra'ul ayata, lalu aku membaca satu ayat saja di dalam Quran nih. Fayub tahuli sab'una baban minal ilmi, maka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagiku 70 pintu daripada ilmu.
karena aku makan yang halal, ya kan? Lalu karena makan yang halal tadi, satu ayat saja aku membaca di dalam Al-Quran, maka Allah bukakan 70 pintu daripada ilmu. Falamma akaltu min ta'amin man la yatawarra'u, dan manakala aku memakan daripada makanan yang kada aku perhatikan, ya kan? Adik-adik perhatikan cuma kan haramkah, ya halalkah, kada peduli. Sirtu, jadilah aku aqra'ul ayat, membaca satu ayat, wa arudtuha, aku ulang-ulangi pulang membaca ayat tadi. Fala yuftahu li babun wahidun, sabuting pintu tetap buka, ya kada apa-apa memahami. Sabuting aja kada apa paham, ya kan? Artinya pintu ilmu itu tertutup oleh karena kita makan yang tidak halal. Ya, nah. Wa qala Syekh Ali Asy-Syadzili rahimahullah taala, telah berkata Syekh Ali Asy-Syadzili, semoga Allah merahmatinya, man akalal halal lana qalbuhu wa raqqa wa nara. Barang siapa makan makanan yang halal, niscaya hatinya akan jadi lembut dan tipis, ya, dan bersinar bercahaya. Wa qalla namuhu, dan sedikitlah tidurnya. Walam yahjub an hadratil ta'ala, tidak akan terdinding, terhijab dari hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man akala ghairil halal, dan barang siapa memakan makanan yang kada halal, qasa qalbuhu, kacung hatinya, keras, ya. Wa ghalizu, dan kasar. Wa azlama, dan gelap. Wa hujiban radillah, dan didinding, terdinding dari hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katsura naumuhu, dan banyaklah tidurnya. Nah, jadi ciri-ciri orang yang makan yang kada halal itu pangguring, ya. Sedikit terguring, ya. Ya, pangguringan orangnya. Ini menurut di kitab sini, lah. Nah, menurut di kitab sini. Nah. Wazalika, dan itu min jumlah rahmatillahi ta'ala, karena rahmat Allah ta'ala juga, ya kan? Nang taburing tadi banyak karena rahmat Allah. Kenapa kisahnya? Lianna akla ghairi halal, karena bahwasanya makan yang kada halal itu ya taharakul a'dha lil ma'asi, niscaya ini akan menggerakkan anggotanya itu untuk maksiat. Nang kada halal tadi lalu menggerakkan anggotanya ini untuk maksiat. Fayat nubukul aduin minhu ayyasyanahu, setiap anggota itu menuntut hendak maksiat kepada kan yang anggota kita, ya kan? Nah, fayat tafaddalallahu alaihi binaum, maka Allah karuniakan kepadanya dengan tidur, ya kan? Dengan tidur tadi. Liurihahu, supaya mengistirahatkannya anil minal ma'asi, daripada maksiat. Nah, jadi karena nyetak guring tadi, jadi kata ada maksiatnya, ya kan? Nah, karena setiap apa yang kita makan itu yang kada halal, lalu mendorong anggota kita ini untuk berbuat maksiat. Nah, jadi banyak guring tadi itu karena rahmat Allah juga, ya kan? Karena rahmat Allah juga supaya inya istirahat daripada maksiat. Amun kada guring bisa maksiatnya, ya kan? Nah, itu pulang keadaannya, keuntungannya, kelebihannya. Ya. Kama annahu yatafaddalu al-ta'i, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melebihkan atas orang yang taat di aklil halal, dengan makan yang halal. Liyuqimahu baina yadayhi lailan wa naharon, supaya menguatkannya, ya kan? Beribadah tadi siang dan malam. Nah, barangkali di sini mudah ada manfaatnya bagi kita semua, bagi kita, bagi diri orang sendiri, ya kan? Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jalan terutama kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.